Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang percabangan pohon anggur, khususnya yang pakai sistem para-para atau pergola. Pola percabangan ini sudah saya coba selama beberapa tahun, dan hasilnya bagus dibanding model percabangan yang lain. Pola ini saya namakan dengan percabangan pola Pascal. Seperti penjelasan sebelumnya, yaitu sistem SCP, syarat agar anggur cepat berbuah yaitu harus memiliki percabangan. Jika targetnya hanya bisa berbuah, teman-teman bisa bebas membentuk percabangan. Nah, kali ini saya ada rumus atau pola percabangan yang sangat banyak keuntungannya bagi pohon anggur. Setelah menonton video ini, teman-teman bisa untuk mencobakan nanti atau praktek di rumah dari mulai menanam bibit. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Rumus percabangan pohon anggur yang saya gunakan adalah dengan pola 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Ini mirip dengan bilangan segitiga Pascal. Secara sederhana, arti pola ini adalah 1 artinya batang utama, selanjutnya menjadi 2 cabang, selanjutnya membentuk 4 cabang, lalu berlanjut lagi menjadi 8 cabang. Seterusnya bisa menjadi 16 cabang atau lainnya. Nanti akan kita bahas kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Dasar dari pola cabang ini adalah membangun pondasi kuat untuk cabang pembuahan. Sederhananya, menguatkan yang di bawah agar bagian atas menjadi lebih maksimal. Bagian bawah berarti perakaran, batang utama, serta cabang penopang cabang pembuahan. Istilah mudahnya yaitu perakaran, batang primer, dan cabang sekunder. Bagian atas yaitu cabang pembuahan yang nanti akan kita pangkas, atau istilah mudahnya cabang tersier. Jadi semakin banyak cabang pembuahan, semakin banyak buahnya. Juga semakin kuat penopangnya akan semakin maksimal hasilnya. Hasil akhirnya tercipta keseimbangan antara pertumbuhan dengan pembuahan, atau dengan kata lain, keseimbangan antara vegetatif dengan generatif. Setelah memahami konsep dasar dari pola percabangan ini, selanjutnya kita bahas langkah-langkah dan cara pembentukan percabangan pola Pascal. Pertama, tanamlah bibit di media tanam, baik itu di tanah atau planter bag. Pastikan tanaman full sinar matahari dari pagi sampai sore. Jika memakai planter bag, volumenya bagusnya di atas 200 liter. Biarkan tanaman tumbuh dengan lurus. Hindari pembentukan cabang, potes daun tunas air, sisakan 1-2 agar batang tidak cepat coklat atau menua. Nah, di saat batang sudah sebesar pensil, masih hijau dan lumayan keras, potonglah batang setinggi 1-1,5 meter. Buang 4 daun paling atas. Daun lainnya biarkan. Kedua, hasil dari pemotongan akan menghasilkan tunas pada bagian atas. Nah, pilihlah 2 tunas yang paling subur. Buang tunas lainnya. Tunas ini akan dijadikan 2 cabang berlawanan arah, kiri dan kanan. Biarkan sementara tunas ini tumbuh panjang tanpa dicabangkan, agar cepat membesar. Setelah 2 cabang ini besar, setidaknya sebesar pensil, potong kembali pada panjang 50 cm kiri kanan. Buanglah 2 daun paling ujung, daun lainnya biarkan. Ketiga, hasil dari pemotongan cabang tadi akan menghasilkan masing-masing 2 tunas baru, kiri dan kanan, sehingga kita mempunyai 4 cabang. Pelihara lagi 4 cabang ini, biarkan sementara tumbuh lurus agar cepat membesar. Jika sempat membawa bunga, bunga harus dibuang agar tanaman tidak berbalik fase ke generatif. Nah, di posisi ini, biasanya cabang sudah naik di atas para-para. Setelah keempat cabang ini sudah berukuran cukup besar, potong lagi sepanjang 50 cm. Buang 2 daun paling ujung, daun yang lain biarkan. Keempat, dari pemotongan 4 cabang tadi akan menghasilkan masing-masing 2 tunas baru di setiap cabang.
Sehingga akan ada 8 tunas baru yang akan dijadikan cabang yang merabat lurus di atas para-para. Nah, pada masing-masing cabang ini, kita akan mulai pembentukan cabang pembuahan. Buatlah cabang pembuahan dengan pola tulang ikan, kiri kanan dengan cara potong 50 cm. Setiap 50 cm memiliki cabang pembuahan 4 buah. Lanjutkan pembentukan ini sampai ke ujung para-para. Kelima, nah akhirnya kita telah membuat percabangan pembuahan, di mana tiap 50 cm ada 4 cabang tulang ikan, atau 1 meternya 8 cabang tulang ikan. Jika panjang para-para ada 4 meter, berarti ada sekitar 4 kali 8, ada 32 cabang tulang ikan. Jika ada 8 sekunder, jadi berpotensi memiliki cabang lebih dari 100 cabang tulang ikan atau cabang tersier, yang nanti akan dipangkas menghasilkan buah. Untuk cabang tulang ikannya bebas untuk dibuat beberapa cabang, asalkan tidak overlap atau tidak tumpang tindih. Akhirnya, selesai pembentukan cabang dengan pola Pascal. Pembentukannya sangat mudah, menyenangkan, dan memiliki tantangan untuk mengikuti pertumbuhannya. Teman-teman bisa mengatur jumlah cabang pembuahan per 50 cm, sekitar 3 atau 4 cabang. Atau jika pohon berada di tengah para-para, kita bisa mengganti pola menjadi hanya 1, 2, 4, N. Jadi, pohon mempunyai 4 cabang besar yang saling berlawanan arah. Masing-masing cabang besar atau sekunder dibuat cabang kecil pembuahan, sesuai dengan target hasil panen per pohon, dan sesuai dengan kondisi dan umur pohon anggur. Nah, inilah pohon anggur yang saya tanam dengan pola Pascal. Sudah berusia 3 tahun. Tanam bibit awal bulan September 2020. Sampai sekarang, pohon tidak berhenti berbuah. Pola pembuahan dimulai dari yang sedikit, berangsur menjadi lebih banyak. Awalnya, berbuah 1 tangkai untuk uji kevalitan. Buah kedua, 15 tangkai. Buah ketiga, 50 tangkai. Puncaknya, buah ke-6 dengan sekitar 150 tangkai, menghasilkan panen sekitar 30 kg. Pada usia tanaman sekitar 1,5 tahun. Pola pembuahan yang saya lakukan dengan grafik naik. Dari hanya 1 tangkai, selanjutnya menjadi 15, 50, sampai 150 tangkai. Ini dilakukan agar tanaman diberikan waktu pertumbuhan yang lebih banyak, tidak terbebani dengan pembuahan yang tidak cocok dengan usia pohon yang masih kecil. Karena jika terjadi pembuahan yang tidak sesuai dengan usia pohon, akan berakibat pertumbuhan menjadi rusak dan tanaman akan stres. Lakukan pembuahan dengan perlahan dari sedikit menjadi banyak. Inilah kondisi pohon sekarang, sudah 3 tahun pas. Tampak batangnya tetap besar, bulat, tanpa menjadi gepeng walaupun terus berbuah. Ini karena saya memakai pola percabangan Pascal dan membuahkan pohon secara bertahap.
agar pohon mempunyai kesempatan untuk tumbuh subur, batang yang kokoh, dan percabangan yang kuat. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum.